Kemana nih orang? Nih apakah gaya permainan tim-tim yang ada di Wildcard dengan regional yang berbeda lagi ataupun mungkin peringkat-peringkat yang berbeda dari tiap regionalnya itu sangat timpang banget loh dengan tim-tim yang sedang bermain di sini. Bisa jadi sih karena kita tuh prioritas banget untuk lapu-lapu bisa ngedeliver Prayo damage. banget kan. Prayo untuk di cover dengan si Yison Shin ya kalau dapat ya waktu itu ya, atau dengan si Zetian. Tapi sekarang Ya lumayan menghilang ya. Ya mungkin jawabannya ada di Esmeralda yang kalau nggak di ban bisa jadi lawannya dia buat lapu-lapu. Sebenarnya depends sih buat dari timnya juga. Cuman memang lapu-lapu strong bisa dibilang. Oke. Strong tapi masih banyak opsi juga. Masih banyak Iya. opsi lah ya. Karena itu harus bisa melihat komposisi Betul. junglernya assassin atau junglernya tank. Itu tentu berpengaruh dengan overall Iya. dari segi komposisinya. Ya, tapi masuk ya di hari yang ketiga aku berharap kayak Lancelot di sini sudah mulai lulus kan, tapi ternyata Lancelot masih available. Gak di ban sama sekali buat First pick itu ternyata Arlott. Wow. Wah, ini berarti dia sudah mulai mendengarkan kata hati Om Wawa. Akai, Arlott, kombinasi. Iya, kemarin kita juga melihat hal seperti ini yang Arlott digunakan untuk menjadi roamer oleh Brusco. Iya, betul. Cuman ternyata dengan beberapa hero, dengan beberapa spell ya udah taruhlah purify gitu ataupun beberapa hero yang emang memiliki imunitas itu sendiri kayak ini hero nggak jalan banget jadi jawab. Sebenarnya Arlott kan bagusnya karena dia fleksibel. Iya, dan juga hero-hero yang ngedodge balik Om. Jadi ada animasi dari si Arlott ini yang benar-benar ketahan. Cuma Arlott adalah salah satu hidden signature di MSI 2024 loh. Kalian nggak boleh lupa, mereka sampai titik juara juga karena ada Arlott dengan hero signature-nya. Iya. Ya Arlott ya, apalagi di buff kan buat Arlott. Yang terakhir tuh final slash-nya, Tapi timing waktunya. tengok Om Bawa yang Om Bawa Akhirnya. cari-cari dari tadi muncul. Karena hero ini kayak sebenarnya hero ini harusnya Abang sudah Lancelot. lulus di MSJ ya. Kayak semua tim sudah harus kayak ini ban aja sih. Karena melihat hari yang kemarin bahkan dari region Europe sendiri itu Lancelot gila-gilaan Bang. Iya. Wih, saya aja gak gitu loh mainnya. Ya Om jangan dibandingin sama Om Oke, Wawa. oke. Ini Wawa adalah Armanto. Armanto adalah Wawa. Tapi ya Lancelot memang power banget untuk bisa nyampai ke belakang dengan puncture duration yang markingnya itu cuma 3 second. Itu Ya. sangat membantu dia loh. Ya, tapi ada beberapa lagi tipikal ya Om ya dari penggunaan Lancelot. Kalau kemarin ada yang full damage, ada yang masih hybrid juga. Yap. Tapi balik lagi loh untuk dari SRGOG ini ya ambil dari dasarnya aja gitu loh. Dari panduan tertulis aja. Iya, Lancelot akan sangat sulit untuk bisa melawan Fredrin. Tapi aku kira mereka mau Akai, kan bisa heavy spin ya cepet. Betul. Ya, dan juga bisa mengenable vengeance lebih gampang dari Arlott. Tapi ketika Fredrin sulit untuk berhadapan dengan Lancelot, mereka memilih langsung Fredrin. Udah ada Lancelot, apa nih yang kira-kira difikirkan oleh SRGOG? Mereka pengen main ini aja, konsistensi untuk mendapatkan objektif. Tahan turtle-nya, di start aja duluan. Iya. Mereka nggak mau terlalu agresif juga. Iya. Cuman 3 pick awal Mythic Seal ya ini ya, sebenarnya juga berupa jawaban untuk Fredrin Cici yang bisa diambil. Cuman kalau ini Arlott-nya memang ada di EXP ya, ini Cicinya biasanya lumayan panas dingin. Karena bisa kena instant burst juga. Andai kata Fury Hammer first item terus dia bawa Petrify. Tapi kan biasanya bukan Petrify nih kalau level kayak gini nih. Jadi ya bisa lah buat nyicil Cicinya. Cuman Cici bakal bisa pegang Fredrin pasti. Jadi untuk SRG mereka udah agak pincang nih dari segi Aku bilang Fredrin mereka draftnya berani. Karena mereka berani untuk bawain hero-hero jarak dekat. Ini udah lihat ada Chusin, ya kan? Tapi mereka masih ngebuka juga Fredrin. Dan ini kan salah satu kunciannya Chusin juga ya. Iya. Lantern Flare angkat ke atas. dilempar-lempar aja baru Bener. maju udah dimundurin lagi. Ya paling nanti kita lihat aja ya apakah emang pergerakan dari Fredrin akan disupport terus-terusan juga oleh Kimi gitu loh. Kalau emang gak disupport sama Kimi juga sulit banget gitu loh. Fredrin hanya menjadi abang-abang yang emang badannya tebel aja gitu. Betul. Tapi sulit juga ya, apa yang bisa diharapkan dari Kimi untuk nge-backup, untuk gangguin Sushi juga agak susah. Ya lumayan sulit sih karena range-nya pendek ya. Kalau Kiminya lebih diharapkan buat kasih follow up. Yap. Jadi waktu ada yang ditangkap dengan energy eruption-nya Fredrin kena stun gitu, Iya. kena taunt, dia bakal follow up dengan damage-nya dia. Pokoknya hari ini Kimi akan menjadi Kang Follow lah pokoknya Iya, gitu Kang Meh. Fola. Kang I Follow. will follow you. Ikut mana Iya. dia ikut nanti. Jadi yang jadi palunya, yang jadi duluannya ini yang Fredrin. Fredrin. Fredrin ya. Opener pokoknya ada Fredrin dengan Arlott lah ya. Tuh, makanya kan yang di Berarti mereka belakangnya langsung butuh- dihilangin tuh. Butuh Ranger hilang. damager, Iya. butuh
lebih nih. Butuh burst dia, belum punya burst sama sekali. Iya, karena kemarin di salah satu tim juga ada yang menggunakan Fredrin dan mereka tidak punya follow up, itu kesian banget loh melihatnya. Fredrinnya jalan sendiri hilang lah. Iya gitu loh. Karena kan untuk sekarang dari beberapa momen dari Arlott juga bukan yang tipikal emang nahan badan di depan kan. Bener, Dia kan? adalah tipikal yang emang menciptakan momen Initiate, gitu. Bahkan initiate sering aja. banget nunggu gitu. Nah dia tuh ibarat kayak Lancelot 2.0 lah. Ya. Bisa juga, bukan puncture tapi Iya, iya, iya. butuh gauge-nya gitu. Mm. Baru bisa masuk. Dua sisi juga belum ngebuka MM-nya nih. Kalau gitu mereka rebutan apa nih Om? Granger udah nggak ada, Moskov udah nggak ada, Harit udah nggak ada, Ya tadi Wanwan juga. sebenarnya yang oke Moskov ya, cuma di ban Ada. ternyata dengan saya. Jadi ya MM yang oke juga kemarin sempat ada Ixia kan. Iya. Sebenarnya itu oke loh Ixia kalau ketemu dengan hero-hero kayak Fredrin. Cuman enggak untuk Arlott ya, karena Arlott bisa Final Slash Flicker. Nah itu kemarin Om. Kan kemarin berhadapan banget Arlott sama Ixia. bener. Arlott sama Ixia. Cuman dengan adanya hero-hero dodge yang bisa ngebalikin balik nih si Arlottnya. Jadi kayak sulit banget juga di beberapa momen Arlott memang mau Oh, masuk dia ke belakang. Dan Cloud. Ya. Oke lah kalau Cloud, cuman butuh waktu. Aku berpikir Kari malah tadi. Ya, aku kepikirnya Ixia tadi. Oh berpikir tadi Ixia ya? Aku Ixia, berpikir tadi Ixia, Kari terus lah. nomornya Hylos gitu kan. Wah. Ini kalau Cloud berarti mereka fokus untuk main save aja. Ya pastinya main First save. fight. Coba buat 3 item dulu kan ya, Iya. Swift and Speed, baru ya mereka bakal coba untuk menangin dari sana. Berarti kan? kita bakal nanti denger nih Blessing Duel. Wah Ada kita pas tunggu ya banget ntar. tuh Ya Jini. tunggu ya ntar Ranger Emas tuh ya. Udah ba- Karena setidaknya sekarang mungkin di area XP kalau memang Arlottnya tidak di XP Om ya. Oke. Ya Cici mungkin akan sedikit berjaya lah. Siapa nanti kita tinggal tunggu aja. Lihat hero apa nanti akan menjadi lawan. Roger Gold balik lagi Roger Gold. ke meta tahun kemarin. Oke. Pegangan ya, pegangan. Pegangan Om. Roger, Arlott, ini yang kemarin tahun lalu juga ya. Tapi Om kalau udah ngelihat, bentar satu lagi akan muncul. Badan. Gimana Om ngeliat komposisi 5 pemain dari SRG? Ya sebenarnya solid pick ya buat mereka. Cuman kita harus melihat Rogernya dulu nih jadi atau enggak. Karena untuk berdasarkan draftnya ya mereka bakal main continuous damage saja sih. Kayak hampir sama dengan Cloud, tapi Rogernya yang lebih di push buat bisa jadi di early. Iya cuma continuous damage oke lah. Sekarang untuk dari pemain-pemain yang dimiliki oleh SRJ oke lah nih Om. Cuman kalau emang mau team fight juga ntar di sini nih ini empatnya bisa dibilang ini kurang lebih melee semua nih. Melee semua. Jatuhnya gitu loh. Om. Ini Chusin jadi Sebelah PR. iya sebelah Zuxin bakal bahagia banget gitu loh. Iya, hai semuanya kan. Hai, Ini cuman ada ada sosok tebal nggak kira-kira? Oh. Enggak. Jawabannya apa? Oh, wow. Oh. What? Gimana dengan Mythic Seal? Akan seperti apa nih? Mythic bakal main pick off, tapi kalau untuk secara draftnya aku suka Mythic sih karena mereka punya jawaban untuk 4 hero melee tadi. Oke, walaupun ini follow up damage kalau menurut aku masih kurang sih Om si Chow ini Om. Oke. Pak Pulung suka yang SRJ kita menantang SRG. menantang ini aja hukum malam ya udah. Ayo. Well, kalau melihat dari segi draftnya tentu ini pick-pickan yang begitu unik. Roger yang kembali hadir. Dan bagaimana para caster melihat game pembukaan kita di hari yang ketiga? Ranger Mas dan Lim. Terima kasih banyak Bude Clara Mongstar, Pak Pul juga Umawa. Mungkin Umawa nanti kalau agak sorean free kita banyak-banyakin ngereng ya. Biar bisa rame-rame kita ngereng di sini. Ya nggak Lim? Benar. Biar nyobain betapa rasanya romer di depan untuk menahan semua badan. Karena Benar. Umawa kayaknya kalau gue lihat suka nih dia romer-romer badan nih. Benar. Ntar kita lihat ya apakah memang sesuai ini dengan yang dibilang para panelis kita. Tapi gue ngeliat dua tim ini ya. Iya mereka kemarin menang tapi bukan kemenangan yang one sided. Bukan kemenangan yang mudah bagi mereka. Kemenangan yang bisa dibilang mereka raih dengan jeripaya yang sangat-sangat tinggi. Jadi kayak apapun bisa terjadi di game ini. Bahkan untuk 2-0 chance-nya itu lumayan kecil loh. Dan gue bisa lihat dari sudut pandang gue pribadi, gue suka banget dengan gameplay yang dimiliki dari tim SRG. Mereka equal, dari early-nya mereka punya damage, mid-nya punya damage, sisinya besar, cuma mereka nggak punya badan pasti kecuali Fredrin. Untuk di arah mid to the late game, Mythic Seal gue suka lebih ke arah gimana caranya mereka sustain untuk tim fight long fight-nya. Tapi itu no follow up dari Chow. Ya, no follow up dari Chow untuk di early. Iya, Kalau- late game pun gue rasa nggak ada sih. Siapa mau follow? Kalau bisa kita bilang, yang akan nge-follow ini damage dari Cloud-nya dan Nggak juga burst. Cici. Emang nggak burst, makanya gue bilang harus di late game. Kayak mendingan mereka berdua punya space mereka sendiri gitu kan. Cowoknya lebih ke untuk cover mungkin. Kalau- Jadi ada yang maju baru di Wave Dragon. Karena kalau di yang Wave Dragon duluan benar-benar harus dikeroyok rame-rame mungkin baru bisa. Tapi gue ngeliat ya balik lagi eksekusi itu jadi poin penting bagi mereka semua. Kita lihat dari game kemarin draftnya bagus sekali, eksekusi nggak matang, game tetap nggak matang. Oke, baru
saja kita kemarin melewati grup A dan grup B, saatnya kita akan melihat siapa yang akan gugur untuk hari ini di match 3 dan juga match keempat. Sebelum itu, selamat datang kembali di MSI 2025 EWC bersama dengan Ranger Mars dan juga partner saya. Tim Kocol. Let's go. Match pembuka kita ya. Seru sekali nih. Dan kemarin gue sempat bahas juga ketika jadi panel sama KB. Yes. Lancelot ini enak dilawan pakai apa sih? Pakai Roger, B. Udah gue bilang. Enak sekali pakai Roger. Kenapa? Karena Roger ini adalah fighter. Jadi dia punya darah yang lebih banyak kan dari base HP-nya. Dia punya defense juga. Dan Roger ini high mobility, jadi sangat mudah untuk menghindari Tonros, sangat mudah untuk menghindari Puncher. Jadi kayak bener-bener, ya enak lah. Tapi waktu itu gue bilangnya di jungle, jadi match up-nya sama-sama jungle gitu kan. Tapi kalau match up di gold, kayaknya untuk saat ini juga cukup kuat. Kalau bisa kita bilang, Oh jelas, Roger strong lane, Roger Ji. strong lane banget untuk head to head. Apalagi dengan adanya sosok ZP ya. Ngeliat ZP kayaknya gue dibandingkan harus ke arah emblem assassin 1 lawan 1 ya. Gue lebih suka tenacity sih. Untuk sustain di early ya. Mungkin Kita ngomongin early sustain. lumayan pede karena basic command udah lumayan enak kan di Regen ya kan. Terus untuk burst damage juga sebenarnya memang Roger ketika lu udah setengah HP damage reduction kayak nggak terlalu berpengaruh gitu loh dikejar Roger. Gimana Tetap akan sakit. Mungkin ya resikonya dia ambil, Ji. Dia pede kalau dia akan sakit nantinya, tapi ya dia akan tipis juga. Oke. Tapi ngomongin ke arah sosok assassin di early game kali ini, mungkin harus bisa lebih bermain agresif ya. Kita ngeliat ke arah sosok Lancelot supaya cowoknya juga punya ada teman untuk di level 4 nanti. Setidaknya ada sedikit power. Kalau ngomongin ke arah Nico yang nggak bisa melakukan following up terhadap Ken, ada Lancelot. Tapi ada catatannya Lim, on point semua skill segala macamnya. Itu dia. Emang presisi skill ini penting ya. Apalagi dengan sumber yang tidak terlalu banyak nih dari Mythic Seal. So, turtle pertama ini bakal dikontes karena Lancelot juga enak banget untuk counter setup. Oke, counter setup sudah dilakukan. Langsung attraction pull juga ada final slashing on point dengan bersama first break. Dan juga first break kali ini yang belum keluar membuat para pasukan dari tim Mythic Seal mereka kehilangan 1 poin. First break akan kembali, tapi nampaknya Kram berhasil memancing mundur para pasukan dari tim Mythic Seal. Kram bakal ter-take down, following up damage yang kurang dan first break Yoms berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Mythic Seal untuk bisa menumbangkan Kram. Sedangkan Stormy hanya menghujani dengan petir dan juga ada tembakan dari Stormy. Badai yang tak ada henti dari tim Selangor Red Giants dan bahkan mereka masih memaksa mendapatkan 1 point kill. Bersihkan sama Cici. One last hit dan itu dia fist break. Again and again, Yums, the momentum hero yang dikeluarkan oleh Yums menandakan permainan dari Mythic Seal. Mereka harus lebih worry dan hati-hati. Tapi sebuah tanda tanya besar ada di Mythic Seal. Mereka coba untuk counter setup. Pertama, satu udah digagalkan. Setupnya udah rapi sekali dari Selangor Red Giant. Mereka masih tabrak. Mereka masih coba dan akhirnya kerugian doang yang mereka terima 3 point kill. Plus turtle. Ini angka yang sangat berbahaya untuk awal. Apalagi kita tahu Lancelot ini tipikal hero farming yang sebenarnya nggak terlalu cepat farmingnya. Ya, punchernya udah dibikin enak untuk farming karena itu hilang 4 detik tapi dari marknya itu 3 detik. Jadi bisa di-spam terus-terusan. Namun, tetap aja nggak membuat Lancelot jadi super fast farming. Enggak. Belum lagi dengan ada invade jungle nih yang kemungkinan bisa dilakukan oleh Fredrin juga. Jadi sekarang Mythic Seal harus reset sih. Mereka nggak boleh terbawa dengan alur permainan Selangor Red Giant. Belum lagi dengan sisi gold. Ya mungkin kalau Cloud sama Roger nggak beda terlalu jauh ya. Karena ya Rogernya juga tadi bukan tipikal yang terlalu nyiksa. Dia hanya farming aja. Dan selama Rogernya nggak kena kill menurut gue juga ya fine aja. Namanya juga gold lane. Betul. Fine aja dan bahkan masih bisa dipegang lah. Ngomongin ke arah Stormy yang benar-benar menjadi badai yang menghujani para pasukan dari tim Mythic Seal. ZP, ingat dia kali ini posisinya pakai flicker. Dia harus lebih sabar untuk bisa ngebuka badannya. Dia bisa ke cancel sisi apapun dari Kram, Sekis ataupun Yums. Jadi dia nggak boleh dive in dengan Blazing Duetnya sembarangan nih. Kalau mau main di pinggir kayaknya lebih wise di pinggir-pinggir team fight. Cuma tetap susah sih menurut gua. Ya sampai punya late game lah. Kalau late game oke, mungkin bisa ada Winter gitu kan. Dan damage Blazing Duetnya juga benar-benar sakit, makanya orang akan kabur. Kalau sekarang kayaknya harus benar-benar timing deh. Di pinggir atau posisi seperti apapun tetap susah menurut gua, Ji. Karena sangat mudah untuk dibalikin ya dari Blazing Duetnya. Sementara turtle selanjutnya akan segera muncul di bagian top lane. Pergerakan dari Mythic Seal lagi-lagi yang seperti gue bilang, sedikit terhambat, sedikit kalah gerakan, tapi Conceal Kram. Oh, Kram tadinya kalau misalnya posisi dari Boye yang lihat Nico bisa disabet, itu final slash akan keluar. Mereka akan mencoba melakukan kontes kembali untuk para pasukan dari Mythic Seal. Patoni Stand by on position.
Boye mencoba untuk melakukan sedikit kekeran, tapi kalau nggak ada following yang damage sama aja ada Final Slash. Karena belakang Kun menjadi target utama mereka, berhasil mendapatkan satu Final Slash yang mengagetkan. Bukan target utamanya Lancelot, bukan untuk mengusir Boye, tapi malah Kun yang nggak sengaja lewat, tapi di arah bottom lane. Kita memasuki menit yang kelima. Satu split push yang dilakukan Cloud berhasil mendapatkan satu turret. Zebi. Oh, tangannya mau dipaksa nih. Tangannya mau dipaksa. Apakah mendapatkan satu buah turret dan pertukaran yang lumayan cukup mahal? Melihat Lancelot sebagai junglernya, depending on purple buff, mid lane terbuka. Tapi ini benar-benar untung lah dari Selangor Giant. Mereka memang kehilangan bottom turret tadi, outernya aja. Tapi bayarannya adalah turtle yang pertama plus turret juga di arah mid lane. Ini keuntungan yang berlipat ganda menurut gua. Tapi tetap catatannya ada di Zippy. Mereka gimana pun caranya nih harus shutdown Zippy dulu. 0-0-0 ya, ini artinya belum ada assist pun tetap akan tajir dari Cloud-nya karena nggak tumbang sama sekali. Dan jangan tungguin Cloud-nya full item. Untuk lawannya susah banget, gak ada asuransi late game yang bener-bener kuat atau power dari Selangor Giant. Mereka hanya mengandalkan mungkin Innocence nantinya bersama dengan Stormy. Yes, burst ya. Burst dan juga DPS dari Stormy yang akan bisa membuat tim Mythic Seal tumbang dengan badai yang mereka miliki. Kita melihat apakah para pasukan dari tim Selangor Giants kali ini mereka bermain untuk ke arah late game. Karena kalau yang gue lihat, ada baiknya mereka melakukan invasi lebih keras lagi dari God Lane. Karena ngomongin ke arah Cloud, bukan hanya tentang dia bisa dapetin item, tapi gimana dia kontrol laningnya. Itu yang paling bahaya sih. Iya, Dia iya. cepet banget mobility-nya. Itu makanya Cloud bisa dibilang marksman yang bisa kontrol lah Farland kan. Karena BMI, terus kayak dari stack Art of the Free-nya bikin dia larinya juga cepat sekali. Ditambah sekarang nggak ada juga nih yang bisa kontrol Farland. Karena Kun menurut gua dia dibutuhkan dalam team fight. Kasusnya sama, nggak ada frontlaner pasti. Mengandalkan Boye itu nggak akan kuat. Poke damage dari Stormy aja bikin Boye tuh udah kena damage yang bener-bener bonyok. Makanya kayak sekarang mereka harus tahan dulu. Mereka harus tunggu momentum untuk setup. Fine Slash-nya dihindari oleh Boye. Tapi dari belakang Nico mencoba untuk menangkap Sekis. Di mana Sekis berada CP available untuk team fight. Menuju ke belakang. Belum ada press one, tapi lihat bakal coba ditutup oleh Kram versus everybody. Unsur dengan 3 pemain. Jadi The Whale Dragon yang akan sia-sia the blessing bread for nothing. Terpasukan dari tim Mythic Seal. Mereka berhasil menghindari satu fist break, tapi nampaknya Innocent menggaruk Mythic Seal dan memukul mundur. Fist break yang berhasil di decoy. Tapi nampaknya Selangor Giants mereka berhasil menutup 3 pemain dari tim Mythic Seal sehingga Boye, The Way of Dragon dan flickernya itu useless. Benar-benar gua kredit untuk Ram sih. Ini tadi posisinya bagus banget, timingnya juga bagus dan tujuannya jelas. Menutup sumber damage dari teman-teman Mythic Seal. Sekarang bisa dapetin Perfect Turtle juga menjadi satu keuntungan bagi Selangor Giant dan hati-hati. Ini Roger Goldman punya item dan wait kena turret. Oh, sakit juga itu, hati-hati. Dan ngomongin traction pulse, Miss. kita bisa bilang ZP masih punya flicker. Trigger disiplin yang cukup lumayan baik dari ZP. Tapi ngelihat team fight tadi, Kram ini benar-benar ngebuat Mythic Seal bahkan kayak barikade yang nggak bisa ditembus. Walaupun Kram ini ya nggak sekeras itu. Itu yang gue bilang karena dia tipe yang main sustain Ji. Breath Smite dia kan pakai sepatu warrior boots juga. Jadi ada defense item yang sebenarnya kuat untuk bikin Kram ini bertahan di bagian depan. Dan jangan salah nih, untuk Arlott selain dia keras ya, dia punya damage loh. Tadi ketika dia Final Slash, dia kasih Vengeance, itu sakit. Darahnya berkurang lumayan banyak. Dan sekarang lihat pergerakan dari teman-teman Selangor Giant. Mereka mau coba untuk ambil inner turret Final sepertinya. Slash bakal coba dipasang, apakah Boye gak ada jalan untuk pulang dengan flicker yang belum available, membuat para pasukan dari tim Mythic Seal kali ini kehilangan frontlaner mereka. Satu-satunya yang bisa menahan sedikit damage. Walaupun Kun adalah frontlaner mereka juga, tapi untuk saat ini mereka tidak bisa membuat Kun berada di garis depan. Kun punya target yang berbeda. Kun harus pegangin Sekis. Tapi Yubs predik terhadap Fist Craig. Tidak ada apa-apa di sana nampaknya. Dia prediksi yang kaget loh. Iya. Tapi ya memang gak sih kedeteksi. nggak ada salahnya mencoba kan. Ngelihat dari Ken, ini gue rasa memang the best thing yang bisa Ken lakukan ya. Dia akan split push, dia akan coba untuk cari gold dimanapun dia bisa. Karena kalau misalkan dia do team fight di kontes, menurut gue nggak bisa kalah gold satu, kedua levelnya juga kalah. Tapi ya pergerakan dari Ken tadi membuat seenggaknya dia nggak kalah level. Ya, Dan dia sekarang masih kalau bisa memang adu retry lah. itu kalau memang mau di kontes lordnya, biarkanlah setup dilakukan Selangor Giant, tinggal datang retry cabut. Ya, oke.
Ngomongin ke arah Retribution, dua-duanya full label. Kita melihat juga di arah top lane, Ken masih bakal menunggu dan Kun akan menjadi satu momentum terlalu terburu-buru dan Kram. Target sekarang Nico, Flicker telah dikeluarkan para pasukan dari tim Mythic Seal. Mereka terkena first break. A press from the blasting breath from Zepe. Mengusir mundur para pasukan dari tim Selangor Giant Well Dragon yang gagal. Kram dan bahkan Kram still survive dari top lane. Retribution still on point. Karena Sekis berada di garis depan dan Zippy mereka memasang dalam satu momen surprise Zippy. What are you doing? Ngomongin dari Zippy bisa nge-take down siapapun juga belum tentu. Sakaratul Maut memang iya, tapi Zippy dengan kegridian dia, lihat apa yang terjadi. Wow, ini dia teamfight panjang yang terjadi ya. Dimulai dari Flicker Kram yang terburu-buru sebetulnya. Dan gue rasa ini tadinya, oh ini Mythic Seal yang akan menang teamfightnya. Kenapa? Karena Zippy-nya masuk di waktu yang tepat, timing yang sangat-sangat baik. Belum lagi dengan Boye yang berhasil zoning juga ke arah Sekis di bagian belakang. Lancelot yang unggul level, gue pikir semuanya akan menjadi milik Mythic Seal. Tapi ternyata tidak, dan sekarang defense akan dicoba oleh Mythic Seal. Ditangkap oleh Kram, ini dia dua permain dengan Lancelot bahkan berdansa di depan sana. Kram benar-benar mengikuti tempo yang dimiliki dari seorang Lancelot. Lihat vengeance-nya bagaikan puncher. Diikuti kemanapun pergerakan dari sosok seorang King. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa pulang, dan bahkan dia harus rotasi ke atas untuk bisa balik ke base-nya. Kram masih available dengan Final Slash. Mythic Seal, mereka harus hati-hati karena mereka bisa disapu. Sapu jagat, jangan lupakan itu. Dan jangan lupa juga, nggak ada high ground defense yang pasti loh. Nggak ada high ground Dari defense teman-teman pasti. Mythic Seal. Even gold laner-nya. Cloud, oke kita Ya. tahu dia satu hero di late game yang sangat kuat, tapi dia bukan clear bin yang cepat seperti Moskov. Itu dia makanya, Lord juga kena pasif. Oke, Lord yang kena pasif masih bisa untuk melakukan jump in ke arah bottom lane. Best turret yang mereka miliki, Innocent. Gak mau masuk lebih dalam lagi, tapi Nico mencoba untuk menangkap Kram. Tapi jangan lupakan Kram, kali ini dia masih punya Final Slash 3 dan bahkan 2 orang. Permasukan dari tim Mythic Seal terperangkap. Satu informasi, Vengeance Kunnya kebuka. Iya, itu mahal. Karena Kun udah dipastikan tidak akan bisa bertahan di depan. Walaupun dia ngebuka badan dengan curtain calls, ya udah. That's it. Dia udah pasti kalau untuk masuk dive in, tinggalkan nyawanya di situ. Benar-benar tuker jatuhnya ya. Tapi ya riset kembali, Mythic Seal masih bisa bertahan. Kehilangan satu buah base turret menjadi harga yang sangat-sangat mahal. Karena ini masih Lord yang pertama. Makanya gue bilang ini mahal banget. Nextnya tergantung seperti apa pressure yang akan diberikan oleh Selangor Giant. Kalau mereka bisa mempertahankan zona di bagian depan, gue rasa SRG mereka bisa menang dengan lumayan bersih dari gameplaynya. Karena belum ada poin kill sama sekali nih. Sama Mythic sekali Seal belum ada. satu pun dengan menggunakan Chow loh. Bayangkan, hero pick off, Yes. tapi nggak dapetin poin kill sama sekali. Ya, pertama itu dia yang sudah kita tahu dari awal mereka nggak punya burst, dan sekarang mid to the late game udah mulai masuk. Mungkin dari Chow udah harus tahu dia harus punya satu hero yang bakal menjadikan distraction, yaitu Kun. Kun poking. Ketika Kun poking, kalau Chow bisa masuk dan itu Zippy yang bisa eksekutornya. Nggak ada Zippy, ya nggak punya apa-apa. Tapi ZP pun kayaknya harus winter nggak sih? Ya, Ini cancellation-nya banyak sekali loh. Maksudnya ya dia bisa di final slash gitu kan, atau ya nggak usah jauh-jauh lah, dipentung aja Marut kena stun, kena Iya, down. problemnya adalah kalau pemain dari Cloud ini, mereka tuh nggak boleh harus mengandalkan placing duet. Mereka harus mengandalkan basic attack. Bener-bener. Mereka I know. Maksud gua kalau dia mau ngadu front to back di kala item kayak gini kayaknya nggak bagus. Langsung coba menghindari dengan ada traction pulse. Ken. Mundur ke arah belakang Ken. Terlalu berani. Dan Kram, jangan lupakan Kram bisa ikutin tempo permainan pancar dari Ken. Itu yang harus dia sadari. Oke. Lord sekarang terbuka bebas dan setup akan dilakukan juga oleh Selangor Giant. Mungkin nggak bakal langsung di commit, nggak bakal langsung di all in dari Lordnya. Dia akan tarik ulur dulu, Lord dance akan terjadi, tapi lagi-lagi jepitan dan Mythic Seal. Dan Kun masuk lebih dalam. Vengeance sudah terbuka. Ada para pasukan dari tim Mythic Seal. The Whale Dragon for nothing. Tidak ada following up damage karena dua tim fight yang berbeda. Sekis takedown. Nico berhasil melakukan satu point kill. Tapi Boye, pertukaran tidak cukup adil dengan pemegang Retribution. Mythic Seal bisa memaksa dan membongkar para pasukan dari tim Selangor Giants. Satu buah point kill pertama yang didapatkan Mythic Seal. Tapi Kram membuka badan. Di following up ada tersepul, tapi following up blessing duet from CP. Mencoba mensoning termasuk dari tim Mythic Seal. Tusuk dari Innocent, one power situation, dan itu dia serigala berbulu domba. Berhasil memakan para pasukan dari Mythic Seal dan menurunkan kembali power yang mereka miliki. Yums, available dengan adanya Immortality. Tapi nampaknya Ken sadar dengan masuknya dia, pertukarannya dirinya dengan Yums, dengan Innocent dan juga Somi yang available, udah pasti gak worth it. Betul-betul, kayak dia akan tumbang juga. Tapi sisi baiknya untuk Mythic Seal, Lordnya ini nggak kesentuh.
Akhirnya Lordnya di reset dan 2 point kill. Akhirnya terbuka nih. Point kill dari Mythic Seal. Bawahnya muncul campnya Sio di bawah karena harus clear minion. Sementara lihat gerakan dari teman-teman Selangor Red Giant tidak mau memanfaatkan sedikit pun kesalahan. Jadi mereka langsung set up Lordnya. Mereka langsung pegangin. Tapi ya tetap aja namanya Lancelot akan cepat untuk datang. Alright. Lancelot bisa datang kapanpun, apalagi kalau dia punya anak tangga. Tapi lihat damage yang diberikan dari Stromy ini benar-benar badai untuk tim Mythic Seal. Menangkap Stromy adalah sebuah jawaban. Tapi Boye, surprise menuju di belakang sana, tidak mau nendang karena Yums kan itu akan menjadi masalah. Mendekatkan Yums ke Mythic Seal itu sama aja membongkar kuburan Mythic Seal itu sendiri. Iya. Sekarang Lordnya ditarik ulur. Bahkan Mythic Seal berani untuk tarik ulur Lordnya. Secara kondisi hero memang ada Cici dengan War X, sustain ability-nya bakal kuat untuk pegangin Lord. Bahkan gue rasa lebih kuat dari Fredrin. Karena Fredrin tipikal kan regen HP tapi kelihatan di sisi kiri. Ini dia badai yang dimiliki dari Selangor Red Giants. Badai yang tiada henti. Stromy di belakang sana innocent. Mengamuk, menggaruk siapapun yang ada di garis depan. Boye terperangkap, tidak ada power of retribution dan nampaknya Grand Vanessa for nothing. Tapi nampak satu vengeance di badan dari Boye memberikan mark yang menandakan tidak akan selamat sosok Boye di mata Selangor Red Giants. Oke, 2 point kill plus Lord sekarang yang didapatkan secara free. Asarji, keuntungan banyak sekali yang dia dapatkan. Dan ini seakan-akan dibuat oleh Mythic Seal-nya sendiri. Mereka yang coba untuk maju, mereka yang coba untuk kontes Lancelot dari Ken. Ini kelihatan. Lycan Pounce untungnya tadi ngikut dari Phantom Execution. Ya Boye juga kayak udah kelihatan dead end sih dari move-nya, dia udah bingung mau kemana. Dia mau tabrakin lagi ke depan salah, mau ke belakang juga tadi nggak keburu. Dan sekarang tiba-tiba sudah hancur base di tengah. Oke, base di tengah sudah hancur. Nico mencoba untuk menangkap siapapun di depan sana. Reload yang baru muncul menandakan Mythic Seal harus benar-benar melakukan defensif dengan semaksimal mungkin jiwa dan raga. Dan bahkan kalaupun mereka selamat, pertukaran bisa ada di 3 member mereka yang hilang. Hati-hati ya, Cloud-nya udah mulai full item nih. 1 item terakhir, Wind of Nature seharusnya. Ini bisa dipegang oleh Zippy. Jadi kayak ketika Cloud-nya udah full item gini, front to back mungkin jadi bisa. Tadinya sebelumnya nggak bisa. Ada Kimi yang ganggu banget kan. Kalau ngomongin front to back, dia raja front to back lah. Masuk lebih dalam lagi tapi Kram! Final selection on point tanpa following up damage ternyata terjadi sia-sia. Bayangkan di depan sana Kram mencoba untuk bermain berdasarkan vengeance yang mereka miliki. Mythic Seal masih bisa melakukan clear minion. Pacar masih available. Target utama mereka adalah siapapun yang ada di garis depan. Tapi lihat, kedua pilihan bakal terbut. Kram membiarkan badannya supaya Immortality terbuka dan Blessing Breath from Xavier tercancel. Dengan tidak adanya Purify, itu dia problemnya. Tidak ada Purify menandakan Zippy harus selesai dengan sangat cepat. Dan Blazing Breath from Zippy tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dan ternyata yang harusnya Mythic Seal tidak bisa melakukan defensif, di sini Selangor Red Giants memaksakan keadaan dengan kehilangan 2 member mereka. Itu dia. Apakah memang Selangor Red Giants mereka ditemukan celahnya? Mythic Seal sadar ya, oke kita bisa nih untuk kiting dia aja. Mereka bernafsu sekali, jadi kayak mainkanlah regen HP di dalam base mereka, di dalam base kalian sendiri. Itu mungkin yang jadi kunci bagi teman-teman dari Mythic Seal. Dan ya balik lagi untuk kondisi goldnya sebenarnya nggak jauh juga tadi. Makanya kayak 2 yang tumbang ini ketarik goldnya banyak banget. Apalagi Sekis kan yang tumbang kan. Ya gue ngeliat dari jungle tank semiskin-miskin jungle tank dia akan menang unggul level. Dan itemnya akan lebih unggul sedikit daripada roamer. Yeah. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa kalau misalkan dari Ken-nya ini bisa nabrak terus ke depan, kenapa nggak langsung counter setup aja, nggak usah buka lagi ke depan? Tapi Kram tetap mau paksa sepertinya. Tapi kalau ngomongin Kram ini, Zippy sih udah harus dari positioning ya. Dia udah hilang aja, dia nggak boleh kelihatan sama sekali. Kram masuk, final slash keluar, ya udah. Dia nggak boleh ngerespon dengan Blazing Duet. Dia harus dapetin front to back-nya dulu. Dia harus sikat depannya terlebih dahulu. Dan sekalipun dia mau Blazing Duet, dia udah harus tahu kalau dia itu pakai flicker bukan Purify. Dan lihat dengan final slash secara pelan ke sana Ken mencoba untuk kabur dari Wild Dragon akan coba disusul dengan first creek. Blazing Duet dari CP tidak terlalu sakit, tapi nampaknya Stromy melupakan ini Blazing Duet yang memang tercancel, tapi basic attack-nya masih available. Oke, ini pengejaran masih berlanjut karena di tengah membagi orang ya. Sekis ini akan coba dulu panis karena di bagian bawah Boye kayaknya nggak bisa selamat deh. Boye nggak bisa selamat Kram. Dan lihat kali ini kalau tim Mythic Seal yang udah mendapatkan keuntungan mereka memaksa team fight, mereka bisa wipe. Mereka bisa terwipe dan ini keuntungan untuk tim Asarji untuk one straight push. Minion mereka tidak dalam kondisi yang bagus banget. Oke. Mid-nya jalan, bawahnya juga jalan. Hunter strike. Oke, Kram berarti ada semi-semi damage ya. Dia bukan yang keras doang di depan. Jadi kayak ya lumayan lah untuk jadi frontliner tambahan selain adanya Sekis. So kali ini Lord udah langsung di setup. Hati-hati, Lordnya udah semakin sakit. Lord evolve.
siapapun yang dapat Lord ini mungkin bisa merubah nasib mereka dari sulit jadi mudah. Oke, Farland mereka udah coba mereka kontrol. Fokus ke arah satu Lord. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru dan final size terbuka. Retribution yang on point menanda kabar pasukan dari tim Mythic Seal. Mereka harus mundur ke arah belakang. Atau mereka memasang team fight. Sekis target utama tidak terangkat. Tapi ini dia keuntungan yang sudah didapatkan oleh Selangor Red Giants dengan Lord yang mereka miliki. Mampukah Mythic Seal mendapatkan defensif untuk kesekian kalinya? Oke, berarti dengan tanpa high ground defense ya. Seperti yang tadi kita udah bahas, Cloud bukan tipikal yang bisa clear cepat, tapi sepertinya tidak tiga lane juga. Dan ya Selangor Red Giants mereka akan paksa bersama dengan Lord yang ada di arah mid lane. Mereka tahu Kane terperangkap dengan adanya tahun. Lihat Conceal bermain. Yud jadi target utama. Boye bakal coba ditutup. Stroby tidak bisa dipegang. Berbasukan dari Mythic Seal. Mereka menangkap siapapun yang ada di garis depan. Fist break dan juga fist click. Triggers dan Ghost yang sudah terpopop membuat para pasukan dari Mythic Seal mereka sadar. Mereka nggak bisa menemenin siapapun di depan sana kalau offside. Oke. Karena Lord kali ini sudah hilang. Para pasukan dari Mythic Seal mereka mampu melakukan defensif. Wow. Ini pertanyaannya, Mythic Seal yang sangat kuat untuk berdefense apa Selangor Red Giants agak tahu terburu-buru? Tapi kayaknya bakal dicoba lagi di Bestar di bagian top lane. Oke, masuk ke dalam. Kalau gitu Kane akan keluar lagi kembali dengan Kram. CP berhasil mundur dengan flickernya. Oh no, battle middle defense. Tapi dapatkan para pasukan Mythic Seal. Mereka berhasil mendapatkan damage yang cukup besar. Kehilangan momentum dengan Stormy di depan sana. Dapatkan immortality yang pecah dari Mythic Seal. Oh no. Menandakan para pasukan dari tim Selangor Red Giants dalam bahaya. Kram harus bisa semaksimal mungkin melakukan sedikit buying time. Memaksimalkan dengan adanya minion yang bergerak di arah mid dan juga bottom. Membuat mereka sedikit bertahan. Tapi Kram nampaknya udah gak bakal bisa terlalu banyak waktu. Innocent! Really? Really Innocent? What's right push? Oh my god, Innocent kali ini muncul dan What's right push bisa di tangan tim Mythic Seal. Ini bencana. Oh, mau coba dari bawah. Mau coba dari bawah ternyata ada yang Rico. Oh, tapi satu Gak orang sempat, Rico. gak sempat. Dan membuat pasukan dari tim Mythic Seal. Mereka langsung ada best race dan Mythic Seal. What the epic comeback from the defending champion. Game pertama di tangan dari Mythic Seal. 1 poin kemenangan mahal dari Mythic Seal. Terlihat tadi one strike push di bagian depan. Keputusan yang sangat bimbang tadi Innocence. Dia nggak coba untuk defense, dia coba untuk melakukan endgame di bawah yang dimana di sana udah ada yang jaga. 1 poin untuk Mythic Seal. My god, what the epic comeback from Mythic Seal. Budi Clara Mozart, wow, dan juga Papulung. What happened? Yap, di meja panelis semuanya terbelanga. Kita semua kaget karena bagaimana tidak. Tim Mythic Seal, region Myanmar, mereka membuktikan diri bahwa mereka kuda hitam yang sedang menjingkrak. Kaget kita Iya. ngelihat mereka di Sebenarnya aku kayak ngelihat pemandangan yang sama kan di hari yang kemarin. ya Ketika tim Flash mereka kalah dengan satu momen yang ya mungkin hampir mirip ya bisa dibilang juga. Tapi lebih jelasnya SRG OG mereka sudah unggul di early-nya. Innocent bahkan dapetin comfort hero, Arlot juga di tangan Pram, ini power Yeah. pick buat dia. Tapi ternyata decision di late game yang membuat mereka harus mungkin bertekuk lutut ya di tangan Mythic Seal tadi. Karena mereka nggak berani untuk maju juga misalnya untuk open team fight-nya dekat area sana. Karena mereka banyak hero-hero dengan jarak dekat. Dan itu cukup memudahkan untuk Chusin nanti bisa memaksimalkan Crimson Beacon plus Lantern Flare. sama ini Om, balik